Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dalam pertemuan ini kita akan membahas satu hal yang banyak dipertanyakan kepada saya oleh teman-teman, yaitu sehubungan dengan pernyataan Bapak Muhammad Quraisy Shihab dalam salah satu ceramahnya ya di televisi. Nah, kita tidak perlu menanggapi secara langsung apa pernyataan Bapak Quraisy Shihab, tapi satu hal yang penting adalah bahwa Bapak Muhammad Quraisy Shihab mengutip sebuah hadis, yang hadis itu tidak beliau sebutkan sumbernya. Yang jelas hadisnya adalah seperti ini. Ini adalah hadis yang beliau kutip. La yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Kila hatta anta ya Rasulullah, qala hatta anna illa an yataghammadani lahu bi rahmatihi. Jadi inti dari hadis ini adalah dialog antara Rasulullah dengan para sahabat. Kata Rasulullah, seorang pun di antara kalian tidak akan masuk surga. Lalu pernyataan ini ditanggapi oleh para sahabat dengan pertanyaan, termasuk Anda ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, termasuk saya, kecuali bila Allah memasukkan saya ke dalam jannah karena rahmatnya, berkat rahmatnya. Ini ya. Jadi inilah yang kemudian memicu kontroversi di dunia maya, di sosial media, terutama di Facebook dan Twitter, yaitu sehubungan dengan pernyataan Bapak Quraisy Shihab bahwa Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Ya, saya ulangi bahwa kita di sini tidak semata-mata menanggapi pernyataan Bapak Quraisy Shihab yang telah di-sharekan melalui YouTube, tapi sekarang saya lihat filenya sudah tidak ada ya, sudah dihapus atau sudah ya tidak bisa kita baca lagi, karena sekarang sudah menjadi konsumsi pribadi. Kalau tadinya video itu disiarkan untuk konsumsi umum, sekarang menjadi hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi kita tidak bisa membukanya lagi. Nah, saudara, yang mau kita bahas di sini kembali satu pertanyaan penting besar yang menentukan sekali, yaitu apakah Nabi Muhammad memang tidak dijamin masuk surga? Nah, pertanyaan ini mari kita susul dengan pertanyaan yang lain. Bila Nabi Muhammad saja tidak dijamin masuk surga, bagaimana dengan kita? Tentu lebih tidak dijamin lagi. Bila demikian, bila Nabi Muhammad saja tidak dijamin masuk surga, lebih-lebih lagi kita, maka pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa kita beragama Islam? Untuk apa sekarang kita melakukan saum Ramadan 30 hari, 29 hari berturut-turut menahan haus dan lapar dengan segala derita tambahannya ya? Untuk apa kita melakukan segala kesulitan itu kalau toh itu tidak menjamin kita masuk surga, walaupun itu kita lakukan berkali-kali di dalam sepanjang umur kita. Setiap bulan Ramadan datang kita melakukan saum, melakukan kesulitan macam-macam, termasuk barangkali Anda melakukan taraweh dan macam-macam, membaca Quran dan macam-macam. Nah, semua itu ternyata tidak menjamin kita untuk masuk surga. Untuk apa kita lakukan hal itu semua? Lebih tandas lagi, untuk apa kita beragama Islam? Untuk apa kita menjadi muslim? Bila demikian halnya, bila menjadi orang Islam itu tidak menjamin masuk surga, menjadi muslim itu tidak masuk surga, maka kenapa kita tidak keluar saja dari Islam? Kenapa kita berhenti saja menjadi muslim? Itu pertanyaan yang mendasar, saudara. Nah, untuk itu maka kita harus menjawabnya secara agak lebih tandas ya, lebih luas dan tandas saya kira. Nah, pertama di sini yang ingin saya urai adalah, ini ada 5 butir yang ingin saya urai. Ada 5 butir yang ingin ada 5 hal yang ingin saya urai pada pertemuan ini. Pertama, tentang surga. Apa itu surga? Bagaimana kita memahami surga selama ini? Dan apakah konsep surga dalam Quran itu sama dengan konsep kita selama ini? Kemudian Pak Quraisy juga mengatakan di dalam videonya bahwa
kita masuk surga atau tidak itu tergantung kepada hak prerogatif Allah, tergantung kepada hak istimewa Allah. Nah, ini juga akan kita bahas serba sedikit, tapi mudah-mudahan bisa jelas. Kemudian berikutnya adalah rahmat Allah. Jadi berdasarkan hadis ini, siapapun tidak akan masuk surga kecuali bila Allah memberikan rahmatnya, mengandung dengan rahmatnya, kecuali bila Allah dengan rahmatnya memasukkan kita ke dalam surga, atau istilahnya di sini jannah ya. Hanya rahmat Allah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apa itu rahmat Allah? Ya, kemudian butir berikutnya yang akan kita bahas adalah fungsi Al-Quran dan Islam itu sendiri. Kenapa Allah mengajarkan Al-Quran? Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Untuk apa Allah mengajarkan agama Islam yang sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, saudara, kemudian yang butir terakhir adalah kita akan membahas posisi Nabi Muhammad. Bagaimana posisi Nabi Muhammad dalam Islam, sehingga beliau, kalau menurut pernyataan hadis ini, demikian posisinya itu tidak meyakinkan sebagai orang yang bisa menghuni surga ya. Ya, oke, saudara. Pertama, mari kita pahami apa itu yang dimaksud surga. Surga adalah satu istilah yang kita ambil dari bahasa Sanskerta ya. Entah asalnya dari kata apa, tapi yang jelas itu bersumber dari peristilahan agama Hindu Buddha, dari bahasa Sanskerta. Tetapi ucapan itu, istilah itu sudah terlanjur kita terima, sudah kita anggap sebagai bahasa Indonesia. Jadi tidak apalah untuk sementara kita samakan bahwa surga itu merupakan terjemahan dari kata jannah di dalam Al-Quran maupun hadis ya. Jadi jannah ini ya, jannah sering kita artikan surga atau sorga, tulisannya entah bagaimana, surga, sorga, suarga. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana Allah di dalam Al-Quran maupun hadis menggambarkan apa itu jannah? Nah, bila kita mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 201, bila kita mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 21, surat 2 ayat 201, kita mendapati bahwa jannah itu sama dengan hasanah. Ya, saya ulangi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang sering disebut orang sebagai doa sapu jagat, jannah itu sama dengan hasanah. Jannatun sama dengan hasanatun. Hasanatun. Saya ulangi, di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang berisi doa yang sering disebut sebagai doa sapu jagat itu terdapat kata hasanah. Yang hasanah itu digambarkan di situ sebagai kebalikan dari nar. Kebalikan dari nar. Nar. Apa itu nar? Neraka. Neraka. Hasanah secara harfiah berarti kebaikan. Kebaikan. Ya, kita baca saja doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, saudara perhatikan, di situ disebutkan 2 kali kata hasanah dan kemudian terakhir disebut 1 kali kata nar. Nar ya, atau neraka ya. Jadi dengan kata lain di dalam ayat itu nar atau neraka adalah kebaikan dari hasanah, atau hasanah adalah kebaikan dari nar. Bila hasanah merupakan kebalikan dari nar, berarti hasanah itu sinonimnya jannah. Berarti hasanah ini sinonimnya jannah. Hasanatun sinonimnya jannatun. Secara harfiah, jannah adalah kebun atau taman. Dan hasanah secara harfiah adalah kebaikan. Tetapi di dalam ayat tadi, hasanah adalah kebaikan dari nar.
Bila neraka kita artikan neraka, maka hasanah ini identik dengan surga atau sebutan lain untuk surga. Apa sebutan lain untuk surga? Hasanah atau kebaikan. Atau kalau mau dihubungkan dengan kehidupan manusia, maka hasanah yang dimaksud adalah kebaikan hidup atau kehidupan yang baik. Nah, jadi saudara, yang ingin saya ajukan di sini adalah satu pemikiran bahwa berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 201 bahwa jannah itu hasanah itu identik dengan jannah karena merupakan kebaikan dari nar, maka yang dimaksud surga di dalam ayat ini adalah kehidupan yang baik. Surga itu adalah kehidupan yang baik. Apakah saudara bisa menerima ini? Saya ulangi, surga adalah kehidupan yang baik. Apakah itu di dunia maupun di akhirat? Ya, kebetulan di dalam doa itu di keduanya disebut ya, di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Jadi kehidupan yang baik itu terdapat di dunia maupun di akhirat. Saya ulangi sekali lagi. Jannah dalam peristilaan Al-Quran adalah kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bila kita memahami sebagai orang terpelajar misalnya, apa itu kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik itu bisa kita bagi menjadi misalnya 5 aspek katakanlah. Mulai dari aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya. Jadi dengan kata lain, bila aspek kehidupan politik baik, kita mendapati kehidupan jannah atau hasanah atau surga. Demikian juga kalau kehidupan politik, hukum kita baik, maka kita mendapati kehidupan yang baik di segi hukum. Kemudian kalau begitu juga di segi ekonomi, sosial, budaya, semuanya dalam keadaan baik, maka kita pada dasarnya bila demikian kita sedang menikmati sebuah surga, sebuah jannah. Karena apa tadi? Karena jannah atau surga itu adalah kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik dari segi apa? Segi politik, segi hukum, segi ekonomi, segi sosial, segi budaya. Nah sebaliknya bila kehidupan politik kita buruk, dari segi hukum kita tidak menegakkan hukum, melanggar hukum tidak berlaku. Dari segi ekonomi kita katakanlah melarat, ada pihak yang tertindas, ada pihak yang senang sendiri. Nah, kemudian dari segi sosial kita mengkelas-kelaskan masyarakat menjadi kelas-kelas tertentu ya, katakanlah kalau di kehidupan ekonomi kelas-kelas masyarakat itu ada kelas menengah, ada kelas tinggi, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Kemudian dari segi budaya kita hidup katakanlah tidak berbudaya, budaya kita rusak, kita tidak bermoral dan sebagainya. Nah itulah gambaran surga dan neraka yang harus kita pahami ya. Jadi jangan kita membayangkan surga itu hanya surga di akhirat. Bagaimana gambaran surga di akhirat? Ya seperti saudara sering baca atau saudara dengar. Ya kehidupan yang baik yang bagaimana? Di sana ada buah-buahan, ada makanan, ada minuman yang serba tersedia secara begitu saja, secara gratis. Ya secara yang kita bisa nikmati kapan saja sesuka kita. Kita bahkan ada gambaran kita dengar ya bahwa kita akan, kalau laki-laki akan mendapatkan bidadari dan macam-macam. Fasilitas-fasilitas yang serba enak lah di surga. Nah itu bayangan kita yang diberikan oleh para pengajar kita tentang surga di akhirat. Tetapi kalau saudara mengacu pada sebuah hadis, Rasulullah ketika ditanya tentang apa itu jannah, apa itu surga di akhirat itu, beliau mengatakan, fiha, di dalam jannah itu, di dalam surga itu, ma la ainun ra'at. Terdapat segala sesuatu yang di sini belum pernah kita lihat. Kemudian kata beliau, fiha la uzunun sami'at. Di dalam surga akhirat itu Anda akan mendapatkan segala sesuatu yang tidak pernah Anda dengar ceritanya di sini ketika kita di sini. Bahkan kata beliau, wala khatar ala qalbi basar, wala khatar ala qalbi basar. Jadi sesuatu yang akan kita temui di surga nanti itu, di akhirat itu,
Pertama, tidak pernah kita lihat di sini. Yang kedua, tidak pernah kita dengar ceritanya dari siapapun. Dan yang ketiga, tidak pernah terlintas di dalam khayalan manusia. Artinya tidak bisa dihayalkan. Itu ya, kalau kita bicara tentang surga surga dalam di akhirat. Itu seperti itu kata Rasulullah. Jadi kalau sekarang kita misalnya cerita macam-macam tentang surga itu, berarti kita bertentangan dengan hadis Nabi tadi ya. Ingat, fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Segala sesuatunya belum pernah kita lihat di sini, belum pernah kita dengar di sini, dan tidak bisa terkhayalkan oleh siapapun di sini. Demikian ya. Kemudian saudara, hal penting berikutnya dari pernyataan Pak Quraisy Shihab itu adalah bahwa beliau mengatakan masuk surga atau tidaknya seseorang itu, termasuk Nabi Muhammad, apalagi kita semua, itu sangat tergantung pada hak prerogatif Allah. Apa yang dimaksud hak prerogatif Allah? Hak prerogatif artinya hak istimewa. Bagaimana kita menggambarkan hak istimewa Allah ketika Allah berhadapan dengan seorang hamba? Misalnya, katakanlah kalau kita ikuti logika hadis ini, bahwa orang hanya bisa masuk jannah bila mendapat rahmat Allah atau karena rahmat Allah. Bila tidak mendapat rahmat Allah, maka dia tidak bisa masuk surga. Artinya, karena dihubungkan dengan hak istimewa Allah tadi, walaupun kita sudah berbuat sedemikian rupa mematuhi Allah, ya sudah jelas Nabi Muhammad apa kurangnya Nabi Muhammad sebagai hamba Allah ya? Apa kurangnya Nabi Muhammad sebagai hamba Allah? Tetapi, nah itu, karena tidak dijamin masuk surga kecuali bila mendapat rahmat Allah, maka bisa jadi Nabi Muhammad masuk neraka. Apalagi kita. Jadi apa yang dimaksud dengan hak prerogatif Allah itu? Bila kita membayangkan seperti Allah itu seperti manusia, maka katakanlah bila saya seorang bos pemilik surga misalnya, lalu Anda adalah anak buah saya, Anda sudah berbuat apapun yang saya perintahkan, sudah saya berbuat sepatu-patunya, Anda sudah setia sedemikian rupa seumur hidup Anda, tetapi begitu Anda mati masuk alam akhirat, Anda berhadapan dengan saya sebagai pemilik surga, saya melihat sesuatu pada diri Anda yang tidak saya sukai. Misalnya bentuk rambut Anda atau gaya bicara Anda atau apalah, saya tidak suka, maka segala amal Anda di dunia ini gugur. Dengan demikian Anda tidak masuk surga. Apakah begitu gambaran hak prerogatif Allah? Saya kira Anda akan menjawab tidak ya. Ya, memang tidak seperti itu. Jadi pada dasarnya di sini yang perlu kita kaji adalah pengertian rahmat. Apa itu rahmat Allah? Rahmat Allah itu apa? Ini masalahnya. Rahmat Allah itu apa? Barangkali saudara pernah dengar satu ayat. Idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Qur'an kepada Anda, fastami'u, maka dengarlah, simaklah. Wa ansitu, diamlah, tenanglah. Untuk apa dengar dan diam? Untuk apa menyimak dan tenang? La'allakum turhamun, supaya Anda semua mendapat rahmat. Jadi coba Anda pikir, ketika Anda dibacakan Al-Quran, bila Anda dengar, bila Anda diam, Anda mendapat rahmat. Jadi bentuk rahmatnya apa? Isi dari Quran yang dibacakan itu. Jelasnya apa? Rahmat Allah itu, bila Allah adalah pengajar Al-Quran, maka rahmat Allah itu terdapat di dalam Al-Quran. Rahmat Allah itu terdapat di dalam Al-Quran. Rahmat Allah itu terdapat di dalam Al-Quran. Terdapat pada nilai-nilai Quran, pada hikmah yang bisa kita gali di dalamnya. Sehingga dengan kata lain, Al-Quran itu adalah kemasan dari rahmat Allah, gudang dari rahmat Allah. Nah ini saudara perhatikan lagi ya. Bila rahmat itu kita artikan anugerah, misalnya rahmat ini kita artikan anugerah, pemberian, yang dengan kata lain anugerah dan pemberian itu merupakan perwujudan dari kasih sayang Allah.
Ya, rahmat bisa berarti anugerah, bisa berarti kasih sayang Allah, kasih sayang dan sebagainya. Kata Allah di dalam surat Al-A'raf, "Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha." Sungguh Dia Allah telah menempatkan kalian di bumi dan Dia telah sediakan segala macam sarana hidup, ma'ayish. Nah, segala macam sarana hidup itu adalah anugerah, saudara. Segala macam sarana hidup yang diberikan oleh Allah itu adalah anugerahnya, adalah rahmatnya. Saya ulangi, segala anugerah Allah kepada kita itu adalah rahmatnya. Jadi kalau demikian, rahmat Allah itu anugerah Allah. Cuma harus saudara perhatikan, rahmat Allah itu ada dua. Ada rahmat yang bersifat umum, yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Ada rahmat yang bersifat khusus, yang hanya bisa dinikmati oleh siapa? Oleh tadi yang mendengarkan Al-Quran. Siapa yang mendengarkan Al-Quran? Atau dengan kata lain, siapa yang mau menerima Al-Quran? Siapa yang mau hidup dengan Al-Quran? Siapa? Yaitu para mukmin. Dan saudara tahu, para mukmin itu menjadi mukmin karena jasa siapa? Karena jasa Nabi Muhammad yang mengajarkan Al-Quran. Nah, saudara, rahmat itu ada dua tadi saya bilang. Yang pertama adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, apapun bentuknya, menjadi fasilitas hidup kita. Dan yang kedua, rahmat itu berwujud Al-Quran. Rahmat Allah itu, dengan kata lain, bentuk konkret dari rahmat Allah itu antara lain adalah Al-Quran. Dan harap saudara perhatikan, rahmat Allah yang berupa Quran adalah rahmat yang menjamin kita bebas dari murka Allah. Bila saudara perhatikan secara bahasa, rahmat itu kebalikannya laknat. Bila saudara menerima rahmat Allah berupa Al-Quran, maka kita akan terhindar dari laknat Allah, dari murka Allah, dari kutukan Allah. Sekarang pertanyaannya, bila kita sudah menerima rahmat Allah yang berbentuk Al-Quran ini, hubungkan dengan hadis ini, ada nggak jaminan kita masuk surga? Bila rahmatnya kita konkretkan, saudara, bila rahmat Allah ini kita konkretkan sebagai Al-Quran, ada tidak jaminan kita masuk surga? Ada tidak jaminan masuk surga? Ada. Bila tidak, kita mau pakai jaminan apa lagi? Bila Al-Quran tidak menjamin kita masuk surga, sampai-sampai Nabi Muhammad pun tidak bisa masuk surga. Bila Al-Quran itu bukan rahmat Allah, tolong saudara jawab, apakah Quran itu rahmat Allah atau bukan? Pasti. Dan itu memang rahmat Allah yang tadi saya katakan bisa membebaskan kita dari laknat Allah, dari murka Allah. Jadi dengan demikian jelas bahwa Al-Quran itu sebagai rahmat Allah, dia menjamin siapapun yang melaksanakannya, lebih-lebih dari Rasulullah, untuk masuk surga. Atau kalau surga itu digambarkan tadi oleh saya sebagai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, Al-Quran itu bahkan mampu membangun, membentuk, menghasilkan, mewujudkan surga dunia. Apa surga dunia tadi? Yaitu surga dunia tadi adalah hasanah, kebaikan hidup, kehidupan yang baik di dunia ini. Kehidupan yang baik di segi apa? Segi politik, segi hukum, segi ekonomi, segi sosial, segi budaya. Kita bisa menikmati politik yang baik, kehidupan politik yang baik, hukum yang baik, ekonomi yang baik, sosial budaya yang baik, bila kita mau hidup dengan Al-Quran. Itu intinya. Di Quran itu punya potensi untuk membangun kehidupan yang baik di dunia ini, mulai dari dunia ini sampai ke akhirat nanti, sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, bila doa itu hanya diucapkan, saudara, hanya diucapkan, tidak dihayati, tidak ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang mendukung untuk tercapainya hasanah,
bila tidak mau mengacu pada konsepnya untuk membangun hasanah itu, yakni Al-Quran, maka doa itu pun akan menjadi omong kosong. Karena doa itu pada dasarnya konsep. Doa itu mewakili isi hati kita, pikiran kita. Nah, kalau kita menyebut mukmin, muslim, muttaqin, muhsinin, maka yang ada di kepala mereka itu, harapan hidup mereka itu tentunya hanya satu, yaitu mereka ingin mematuhi Allah dengan menjalankan Al-Quran. Nah, itu salah satu jalan. Ingin mematuhi Allah itu dengan melaksanakan Al-Quran, tentu dengan mengikuti contoh Rasulullah, kan? Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad itu kata Allah di dalam Al-Quran merupakan uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Teladan yang baik. The best model. The best model dalam hal apa? Dalam hal melaksanakan Al-Quran. Artinya, saudara, Al-Quran adalah konsep untuk membangun jannah, untuk membangun kehidupan surga di dunia ini, sampai kita nanti diganjar oleh Allah dengan surga yang lain di akhirat. Jadi dengan demikian jelas, jangankan Nabi Muhammad, siapapun yang mau hidup dengan Al-Quran, kita pasti dijamin bakal menerima apa? Surga. Dan surganya itu dimulai dari kehidupan sekarang ini. Kecuali bila saudara tidak percaya dengan potensi Al-Quran sebagai rahmat Allah yang hakiki, rahmat Allah yang menjamin, yang menjamin kita bebas dari laknatnya, kutukannya, murkanya. Saudara sekalian, itulah kira-kira yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Barangkali yang terakhir saya ingin menegaskan kembali tentang posisi Rasulullah, ya. Posisi Muhammad sebagai Rasulullah itu jelas, beliau merupakan orang pertama yang menerima Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, yang melaksanakan Al-Quran, yang kemudian memimpin umat beliau pada masanya, para sahabat, sampai memimpin sampai mulai dari perjuangan di Makkah sampai ke Madinah. Bahkan saya bisa simpulkan, saudara, bahwa hasanah pada masa Rasulullah di dunia ini, hasanah Rasulullah di dunia ini adalah hasanah yang beliau ciptakan di mana? Di Madinah, di Al-Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Ya. Madinah adalah produk Al-Quran.